Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih di bulan Ramadan kita kembali dipertemukan dengan kajian kita Kangen Ibu, kajian ngenteni buka. Oke. Untuk edisi kali ini insya Allah kita menyambung kajian kita pada edisi yang pertama yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bagaimana hubungan antara Yusuf alaihissalatu wassalam dan Ramadan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnul Jauzi yang mohon maaf di pertemuan yang pertama tidak kami sampaikan nama kitabnya. Nama kitabnya adalah Bustanul Wa'idin wa Riyadus Sami'in. Di dalam kitab itu beliau menyebutkan bagaimana perbandingan antara Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan Ramadan. Dan pada edisi sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa sebagaimana putra Nabi Yakub yang jumlahnya 12, juga bulan dalam satu tahun sama jumlahnya 12. Sebagaimana Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi putra yang paling dikasihi oleh abahnya, yakni Nabi Yakub, maka di dalam 12 bulan ada satu bulan yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Ramadan. Di edisi kali ini, kaum muslimin rahimakumullah, di buku tersebut Imam Ibnul Jauzi kemudian mengisahkan sebagaimana saudara-saudara Yusuf yang datang kepada Yusuf dalam kondisi miskin, kondisi butuh, tetapi kemudian justru mereka diperlakukan dengan baik oleh Yusuf alaihissalatu wassalam. Diberi makan, diberi pakaian, mereka disuruh kembali dengan membawa bekal yang cukup. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita tahu bahwa ketika Yusuf sudah menjadi bendahara negeri Mesir waktu itu, menjadi menteri ekonomi, beliau kemudian membuat kebijakan setelah mentakwil mimpi raja. Raja bermimpi ada 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Ada 7 tangkai gandum yang subur, ada 7 tangkai gandum yang kering. Yang kemudian ditakwil oleh beliau bahwa seluruh penduduk negeri mestinya bekerja keras untuk bercocok tanam dalam waktu 7 tahun yang pertama. Karena nanti akan datang 7 tahun kedua di mana paceklik akan menimpa. Dan ternyata kemudian paceklik itu tidak hanya menimpa negeri Mesir, tetapi juga negeri di sekitar negeri Mesir. Bahan makanan yang disimpan di Mesir kemudian menurut usulan Nabi Yusuf kepada sang raja diperjualbelikan kepada yang membutuhkan. Beliau memperkirakan bahwa nantinya saudara-saudara beliau dari Palestina akan datang, karena di Palestina juga ada musibah paceklik. Dan apa yang beliau perkirakan qadarullah terjadi. Saudara-saudara beliau datang ke negeri Mesir untuk menukarkan milik mereka dengan bahan makanan yang sangat mereka butuhkan ketika paceklik. Dan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita bayangkan seandainya kita menjadi Yusuf alaihissalatu wassalam. Datang saudara-saudaranya dalam kondisi papa, dalam kondisi miskin, dalam kondisi membutuhkan apa yang dimiliki oleh Nabi Yusuf waktu itu. Atau kita menjadi pihak saudara-saudaranya Nabi Yusuf, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita rasakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Sikap Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya inilah yang kemudian di kemudian hari dijadikan teladan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata-kata Nabi Yusuf pun kemudian beliau sampaikan hal yang sama satu ketika pada saat Fathu Makkah. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang, sebetulnya Nabi Yusuf sudah mengenal mereka. Tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau perlakukan mereka dengan baik. Padahal beberapa tahun sebelumnya mereka berniat hendak mencelakakan Nabi Yusuf dengan memasukkannya ke dalam sumur. Ketika mereka datang dalam kondisi butuh, justru Nabi Yusuf melayaninya dengan baik, memberikan sukatan untuk mereka. Bahkan pada pertemuan yang pertama, barang-barang penukar mereka dikembalikan oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tetapi mereka waktu itu belum mengetahui siapa yang memperlakukan mereka dengan baik. Barulah pada pertemuan yang ketiga, ketika mereka datang dengan membawa sisa-sisa barang mereka, dalam kondisi lebih miskin lagi, dalam kondisi lebih papa lagi, karena paceklik yang lama menimpa negeri Palestina. Nabi Yusuf kemudian bertanya kepada mereka, masih ingatkah apa yang kalian lakukan terhadap Yusuf? Kemudian mereka pun menebak, apakah engkau Yusuf? Masyarul muslimin rahimahullah, mari kita bayangkan ketika kita menjadi Yusuf, apa yang kita lakukan. Tapi kemudian Nabi Yusuf mengatakan, la tasriba alaikumul yaum, hari ini tidak ada celaan untuk kalian. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Masyarul muslimin rahimahullah, sebagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudaranya, mendoakan ampunan untuk saudara-saudaranya, ampunan dari Allah yang Ghafurur Rahim. Begitu juga dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Kita datang 11 bulan yang lalu dengan segenap dosa. Maka kemudian Ramadan menjadi peluang besar bagi kita untuk diampuninya dosa-dosa kita. Karenanya ma'asyiral muslimin rahimahumullah, kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa maksimal menjalaninya sehingga kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan amal kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus diampuni dosa-dosa kita. Dan ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 70 kali disebutkan di dalam satu riwayat dan 100 kali dalam riwayat yang lain. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, kesempatan Ramadan kali ini juga kita jadikan sebagai ladang untuk pertobatan kita, menjadikan diri kita pribadi-pribadi lebih baik. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.